Assalamualaikum teman-teman. Dalam video ini, kami yang beranggotakan Ahmad Farudin, Hanin Fadila, Kofal Nizamullah, dan saya Sulfia akan menjelaskan perbandingan antara PT JPFA dan PT MAIN. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan pemaparan hasil analisis pada PT Japfa Confit Indonesia dengan kode saham JPFA. Awal perkembangan perusahaan Japfa dimulai pada era tahun 1970-an. Japfa pertama kali didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory. Pada awalnya, perusahaan Japfa bergerak dalam industri kopra pelet sebagai produksi utamanya. Puncaknya yakni perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Dengan dilakukannya penawaran saham sejak tahun 1990, perusahaan kemudian menjelma menjadi perusahaan yang memiliki kekuatan finansial dalam sektor pakan ternak. PT Japfa Confit Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar dan terintegrasi di Indonesia. Kantor pusat Japfa di Wisma Millenia LT 7 Jalan MT Haryono Kaf 16 Jakarta 12810. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni perusahaan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, serta pembudidayaan pertanian. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir. Dengan dijaganya hubungan tersebut, maka akan terjamin kualitas produk yang unggul. PT Japfa memiliki IPODET pada tanggal 31 Agustus 1989 dengan nilai nominal 1.000 per saham dan harga penawar 7.200 per saham. Untuk rasio keuangan PT Japfa Confit Indonesia Tbk, ROE (Return on Equity) yaitu sebesar 10% didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Debt Equity Ratio (DER) yaitu sebesar 145,64% yang didapatkan dari total hutang dengan ekuitas. Aset yang dimiliki oleh PT Japfa Confit Indonesia Tbk yaitu sebesar 29,6 triliun yang didapatkan dari penjualan dibagi dengan rata-rata total aset yang dimiliki. Liabilitas perusahaan PT Japfa Confit Indonesia Tbk itu sebesar 17 triliun yang didapatkan dari total hutang dibagi dengan total aset. Ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan PT Japfa Confit Indonesia Tbk yaitu sebesar 12,5 triliun. Lalu selanjutnya MOS atau Margin of Safety yaitu sebesar 16%. Berarti untuk PT Japfa Confit Indonesia ini belum layak untuk diinvestasikan. Berikut adalah perusahaan pesaing PT JPFA yaitu PT Malindo Feedmill dengan kode saham MAIN. Awal mula berdiri dari PT Malindo Feedmill Tbk didirikan untuk pertama kalinya pada tahun 1997. Perusahaan ini memproduksi dan mendistribusikan pakan ternak, khususnya pakan ternak broiler dan komersial dairy chicks. Pada awal berdirinya tahun 1997, perusahaan ini bernama PT Gaim Tech Feedmill Indonesia yang kemudian berganti nama pada tahun 2000 menjadi PT Malindo Feedmill. Kantor pusat PT Malindo Feedmill ini terletak di Duta Mas Fatmawati, Jalan Rumah Sakit Fatmawati No. 39, Jakarta Selatan 12.420, Indonesia. PT Malindo Feedmill memiliki IPODET pada tanggal 27 Januari 2006 dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawar Rp880 per saham. Untuk rasio keuangan PT Malindo Feedmill Tbk
Return on Equity (ROE) yaitu sebesar 1,24%, didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Debt Equity Ratio (DER) yaitu sebesar 168,62% yang didapatkan dari total hutang dengan ekuitas. Aset yang dimiliki oleh PT Malindo Feedmill Tbk yaitu sebesar 5,3 triliun yang didapatkan dari penjualan dibagi dengan rata-rata total aset yang dimiliki. Ekuitas yang dimiliki PT Malindo Feedmill Tbk yaitu sebesar 2,03 triliun. Lalu untuk MOS atau Margin of Safety pada PT Malindo Feedmill Tbk yaitu sebesar 52%. Jika MOS lebih dari 30%, maka saham Main berhak diinvestasikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.